Tank, begitulah orang menyebutnya ketika melihat kendaraan lapis baja besar beroda rantai yang menggunakan turret dan meriam berkaliber besar. Inggris mengembangkan tank sebagai tanggapan trench war pada Perang Dunia Pertama. Tahun 1914, seorang kolonel tentara Inggris bernama Ernest Swinton dan William Hackey, Committee for Imperial Defense, mempresentasikan sebuah gagasan kendaraan lapis baja dengan ban berjalan, sebuah trek di atas rodanya yang bisa menembus garis pertahanan musuh dan melintasi wilayah yang sulit. Mereka memohon kepada Menteri Angkatan Laut Inggris Winston Churchill, yang mempercayai konsep land boat, dan mengorganisir komite Landships untuk memulai mengembangkan prototipe. Untuk menjaga rahasia proyek ini dari musuh, para pekerja produksi diberitahukan bahwa kendaraan yang mereka bangun akan digunakan untuk membawa air di medan perang. Disinilah awal mula sebutan tank. Debut tank pertama kali berada di Prancis dalam Battle of Somme tahun 1916. Tank Mark I memulai debut mereka di sana. Beberapa tank tersebut hancur terkena artileri medan milik Jerman, dan beberapa lainnya mengalami kerusakan mekanis di medan perang. Tak sampai di situ, orang-orang menyadari betapa berpotensinya peran tank di medan perang, dan mengalami perbaikan lebih lanjut dan mengimprove, sehingga pada pertempuran Cambrai November tahun 1917, Mark IV membuktikan tank tersebut lebih baik dari pendahulu mereka. Invasi Jerman ke Polandia adalah tanda dimulainya sebuah event terbesar pada tahun 1939, yaitu Perang Dunia Kedua. Sebanyak 66 divisi serta kurang lebih 2.750 tank dikerahkan ke Polandia. Serangan kejut dilakukan dengan melibatkan banyak kekuatan darat dan udara. Dengan cepat Jerman berhasil menembus pertahanan Polandia di sepanjang perbatasan. Serangan inilah yang disebut Blitzkrieg. Metode yang melibatkan aspek mulai dari pasukan gabungan tank, infanteri bermotor, dan artileri, menembus pertahanan lawan di bagian depan, dan menyerang jauh ke dalam wilayah musuh. Angkatan Udara Jerman memberikan dukungan udara jarak dekat, pengebomban dan membangun keunggulan udara. Juni tahun 1941, Jerman melaksanakan Operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah. Red Army yang tidak terorganisir dengan baik, kurang siap, dan tercengang dengan strategi Blitzkrieg yang cepat, yang menghancurkan angkatan udara mereka di darat, mengepung serta memusnahkan seluruh kelompok tentara mereka. Tapi tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Pasukan Jerman dikejutkan oleh sebuah tank Soviet baru, T-34. T-34 menjadi tulang punggung Red Army selama pertempuran Kursk yang epik pada tahun 1943, pertempuran tank terbesar yang pernah terjadi. Rencana Jerman adalah untuk menerobos dan mengepung kelompok tentara merah, seperti yang telah berhasil mereka lakukan sebelumnya dalam perang. Kali ini meskipun Soviet melakukan serangan balik. Di masa itu, senjata untuk melawan tank sudah berkembang seperti AA-Gun 8,8 cm 10 cm, Panzerfaust, dan granat tangan yang dibawa infanteri menuju dekat tank untuk menghancurkan bagian mesin tank sehingga tank tidak mampu berjalan. Namun hal itu tidak semerta-merta meredupkan peran tank di medan perang. Malahan tank menjadi sebuah utilitas utama di medan perang pada masa itu. Sebagai serangan balas dendam atas kekalahan dalam Perang 6 Hari, Mesir dan Suriah bersiap-siap dengan operasi mereka di terusan Suez dan dataran tinggi Golan, yaitu Operasi Badar. Suriah dengan tank-tank mereka melancarkan serangan skala besar menuju dataran tinggi Golan, memukul mundur pasukan Israel dengan di bawah lindungan serangan udara dan artileri. Pasukan Suriah dengan ribuan tank berhasil menerobos masuk Purple Line.
Ribuan tank Suriah yang semakin mendekat ke basis pertahanan Israel di dataran tinggi Golan. Tapi pasukan Israel yang hanya berkekuatan 180 tank tak menduga serangan Suriah yang begitu besar. Namun pasukan Israel masih memiliki keuntungan. Celah yang akan dilewati tank Suriah menuju dataran tinggi Golan tak mampu menampung ribuan konvoi tank itu. Pasukan tank Israel jadi punya waktu untuk mengatur bidikannya. Akurasi bidik awak tank Israel ternyata lebih unggul. Ditambahnya ranjau dan parit-parit anti-tank Israel, gerak pasukan Suriah menjadi tersendat. Angkatan udara Israel di waktu yang sama juga ikut membantu menyerang dominasi tank-tank Suriah. Namun Suriah telah melengkapi armada tanknya dengan meriam anti-pesawat serta melindungi gerak pasukannya dengan SA-6 dan ZSU-20-34. Tak luput di situ. Angkatan udara Israel mulai memainkan peran perang elektronik dalam menghadapi situasi tersebut. Dari sini kita dapat memetik sebuah pelajaran, di mana gerak laju tank jika dikombinasikan dengan payung udara dan zeni secara kompleks dapat mematikan, dan juga jika dalam posisi bertahan, tank dapat melakukan perannya dengan baik jika pergerakannya dibantu oleh peran pesawat udara. Perang Vietnam juga menjadi bukti peranan tank berfungsi dengan baik walaupun topografi Vietnam dan isu tank tidak dapat melalui tanah dan hutan tropis. Namun pertempuran di Vietnam tidak hanya terjadi di hutan, tetapi juga di sekitar pedesaan, sawah dan kota, jadi masih banyak tempat yang dapat dijangkau tank, bahkan di hutan. Tank dapat melakukan pergerakan secara off-road dan mendukung gerak laju infanteri. Dengan meriam dan armor yang tebal serta senjata mesin, tentu saja tank menjadi momok menakutkan bagi infanteri musuh walaupun infanteri dibekali dengan senjata lawan tank. Marinir dan Angkatan Darat Amerika dengan tank Patton dan pasukan Viet Cong dengan tank-tank Soviet menjadi bukti peranan tank tak akan meredup, sekalipun di daerah tersebut adalah daerah hutan tropis maupun kontur tanah berlumpur. Pelajaran pada Perang Gulf War di Irak, di mana tank-tank Amerika meringsek masuk ke pertahanan tank-tank Irak, mengkombinasikan armor yang tebal dan meriam Abrams dengan mobilitas dari IFV Bradley dengan anti-tank TOW. Tak hanya sampai di situ, peran bantuan tembakan dari udara dari meriam pesawat A-10 juga mewarnai pertempuran. Di perang inilah terjadi suatu sejarah di mana tank Challenger berhasil mendapatkan tembakan terjauhnya mengenai tank Irak di jarak 4.100 meter. Jika kita berbicara bahwa era tank sudah usang dengan berkembang pesatnya senjata anti-tank atau drone, seperti layaknya di Suriah di mana tank-tank T-72 mereka dihabisi dalam peperangan kota oleh ATGM semacam TOW, ataupun tank-tank Rusia seperti T-80 yang babak belur di perkotaan Grozny saat melawan Chechnya. Mungkin konflik IDF dengan Hizbullah menjadi sebuah acuan untuk tank agar selalu berkembang dengan teknologi terkini. Hizbullah yang berhasil merontokkan banyak tank Israel semacam Merkava Mark II, 3 dan 4 dengan ATGM, mendorong IDF untuk memasangkan tank mereka dengan APS Trophy. Dengan begitu survivability tank menjadi meningkat. Jika kita bicara tentang teknologi drone yang berkembang pesat dan menjadikan acuan untuk segera meninggalkan tank, berarti tandanya Anda sudah gila.
Acuan itu didasari dari Perang Armenia-Azerbaijan. Padahal jika kita cermati, tank tidak akan menjadi usang jika pagelarannya dikombinasikan antar kecabangan dalam matra darat. Namun yang dilakukan Armenia adalah kesalahan fatal, di mana pagelarannya, doktrin yang dinilai kurang dan menyebabkan kekalahan. Tak hanya tank, bahkan air defense dan truk logistik menjadi sasaran drone-drone Azerbaijan, menjadikan pelajaran terbesar di mana keterkaitan antar kecabangan sangat berpengaruh dalam medan perang. Begitu pula dalam invasi Rusia terhadap Ukraina, banyaknya tank Rusia yang hancur di medan perang Ukraina, diakibatkan pengurangan infanteri dalam tubuh AD Rusia, menyebabkan banyak tank Rusia berjalan sendiri tanpa bantuan dari kaki infanteri, menyebabkan tank menjadi sasaran empuk infanteri Ukraina yang membawa ATGM. Di sisi Ukraina sendiri, Ukraina tetap menggunakan tank mereka sebagai pendobrak dominasi Rusia di wilayah Ukraina. Walaupun beriklim tropis, tank maupun main battle tank tetap masih berguna dalam medan perang di Indonesia, dikarenakan pertempuran tak hanya dilakukan di hutan, melainkan bisa terjadi di kota, padang rumput, sawah dan lain-lain. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan tank dikarenakan akan ambles atau jalanan menjadi rusak. Di masa ini tank tetap masih berguna perannya dalam pertempuran modern, walaupun juga senjata untuk melawan tank semakin berkembang layaknya UCAV, Loitering Munition, ATGM. Tetapi hal itu tidak meredupkan peran tank, melainkan tank menjadi semakin berkembang teknologinya. Contohnya Amerika yang terus melakukan perkembangan dengan tank Abrams-nya seperti M1A2 dengan pernika macam TUSK, negara-negara Eropa juga demikian, dan juga pagelaran dan doktrin menjadi kunci utama dalam memenangkan pertempuran. Jadi, tank tidak akan ditinggalkan karena perannya juga penting dalam pertempuran, melainkan tank akan selalu berkembang mengikuti zaman dan doktrin ke depannya.